Kadang-kadang kita lupa mengendalikan lidah kita ini. Bahwa lidah kita ini sepertinya seperti pena yang mengukir dalam kehidupan kita. Morning good readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan, kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita, dan kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang kita lanjutkan di Mazmur pasal yang ke-45. Tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur ini merupakan puisi yang dilantunkan pada upacara pernikahan kerajaan yang sering dipergunakan sepanjang sejarah Israel. Namun demikian, Mazmur ini juga disebut Mazmur Mesianik, Mesias begitu ya. Mazmur yang berbicara tentang Mesias yang akan datang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan yang didirikan oleh Allah. Dua dimensi Mazmur ini dapat terjadi karena orang Yahudi memahami kerajaan dinasti Daud sebagai refleksi pemerintahan Allah, di mana Allah sendirilah yang menjadi penguasa tertinggi. Sifat Mesianik Mazmur ini nampak melalui karakteristik raja yang digambarkan di Mazmur ini. Kita lihat ya. Yang pertama, sang raja bersifat kekal. Ia telah diberkati Allah untuk selama-lamanya, di ayat yang ketiga. Tahtanya adalah kepunyaan Allah sendiri yang tetap untuk seterusnya dan selamanya, di ayat yang ketujuh. Generasi demi generasi akan memasyurkan namanya dan segala bangsa akan bersyukur kepadanya untuk seterusnya dan selamanya, di ayat 18. Yang kedua, sang raja bersifat ilahi. Tahtanya adalah milik Allah sendiri. Ia dipanggil dengan sebutan sebab itu Allah. Padahal orang Israel tidak pernah melihat raja mereka sebagai sosok yang bersifat ilahi, di ayat yang ke-8. Dan yang ketiga, sang raja adalah puncak keagungan manusia. Ia terelok di antara anak-anak manusia, diurapi oleh Allah melebihi semua penguasa yang lainnya. Nah, semua gambaran ini secara nyata berbicara tentang karakteristik daripada Mesias yang digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat bagaimana kalau kita bisa membandingkan bahwa Kristus itu sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan ya. Kita bisa bandingkan di Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9. Lalu kemudian kalau kita melihat di sini juga bagian puisi yang indah ini, kita terhisap dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Sebagai mempelai wanita, kalau boleh dikatakan kita adalah wanitanya, dapat menikmati kekayaan berkat-berkat ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Dan bersama pahlawan, kita yang dipenuhi dengan semar dan keagungan, dan memerintah dengan kebenaran. Artinya, kehidupan kita seperti pahlawan begitu ya, mengalami kebesaran, mengalami keagungan, kalau kita adalah sebagai mempelainya daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, good readers, kita bisa melihat di sini ada satu kalimat yang luar biasa, puisi ini menggambarkan. Kalau kita lihat di ayat yang kedua ya, saya tertarik dengan ayat yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lidahku adalah pena juru tulis yang mahir. Jadi artinya pemazmur ini benar-benar memuji, menyanjung Tuhan itu dengan sangat luar biasa. Dan ini memang ciri khas daripada mazmur ini, kebetulan mazmur mesianik, bagaimana dia menggambarkan dengan lidahnya tentang keagungan Tuhan, tentang keagungan Mesias. Nah, saya rasa sama ya dengan kehidupan kita ya, bahwa kadang-kadang kita lupa mengendalikan lidah kita ini. Bahwa lidah kita ini sepertinya seperti pena yang mengukir dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang kurang menjaga lidah kita. Kalau pemazmur menjaga lidahnya supaya bisa menggambarkan mazmur yang mesianik banget, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita? Lidah yang kita pakai sehari-hari ini tanpa kita sadari adalah sebuah pena yang kita tuliskan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya bisa dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan baik-baik ya. Harus kita sadari bahwa lidah kita ini adalah menggambarkan, menceritakan kehidupan kita. Apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.